Pesan Sabtu, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 31B 3 November 2024. Pertama, apa yang Allah katakan dalam kitab Ulangan? Di Gunung Sinai, orang Israel menerima 613 hukum yang merupakan rincian dari Dekalog, 10 kata hukum. Ada 365 larangan dan 248 suruhan. Allah berikan Taurat, yaitu pengajaran supaya manusia memilih melakukan yang baik dan membuang yang jahat. Semua yang disebut hukum, ketetapan, peraturan itu sumbernya satu, yaitu mengasihi Allah dengan seluruh kekuatan dan usaha. Kalau mulai dengan mengasihi Allah, maka yang lain pasti dilaksanakan dengan baik. Allah berjanji bahwa siapa yang mengasihi Allah, melaksanakan semua hukum dan ketetapan itu, pasti masuk dan tinggal dalam tanah terjanji, mendapat umur panjang dan semua kebaikan, kebahagiaan badan, jiwa. 2. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ulangan ditanggapi Mazmur? Di dalam seluruh hidup, khususnya di dalam ibadat, Israel tetap mengakui hukum yang pertama dan utama, yaitu mengasihi Allah. Allah itu mengasihi manusia dengan menjadi gunung batu yang peleh manusia waktu musuh serang. Manusia selamat karena senjata musuh tidak tembus lalu membunuh. Allah melindungi umatnya seperti kampung atau kota yang dikelilingi tembok. Musuh tidak bisa masuk dan membunuh. Allah itu hidup, maka Allah membuat Israel juga tetap hidup, tidak mati. Allah dipuji karena melakukan kebaikan itu turun-temurun untuk raja dan rakyat yang juga umat Allah. 3. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ulangan ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Yesus datang mengajarkan hukum sebagai pemenuhan dan penyempurnaan Taurat. Yesus menyebut kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ahli Taurat yang tanya itu sudah tahu semua. Ternyata dia menyebut ulang apa yang dia tanyakan pada Yesus dan jawaban Yesus. Yesus melihat bahwa ahli Taurat itu mengulang jawaban Yesus dengan baik. Maka Yesus katakan bahwa orang itu tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Artinya, sudah tahu, maka sekarang lakukan supaya mengalami seperti Allah janjikan di dalam kitab Ulangan. Dan tidak ada yang tanya lagi, sebab semua mulai berjuang melakukan semua hukum itu, mulai dari hukum pertama dan utama. Dengan demikian, semua hukum dan ketetapan lain juga dilaksanakan. Apa yang Allah katakan dalam kitab Ulangan ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi oleh orang-orang Ibrani. Imam itu mengumpulkan seluruh hidup umat dengan kebaikan dan dosa-dosa, lalu mempersembahkan semuanya kepada Allah. Imam Israel membawa juga diri mereka untuk dipersembahkan kepada Allah. Yesus menjadi imam agung karena mempersembahkan diri sebagai puncak kasih yang Yesus ajarkan. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku, Yesus, sudah mengasihi kamu secara penuh dan sempurna. Kasih Yesus yang adalah kasih Bapa itu lengkap, penuh, yang Yesus persembahkan satu kali untuk selamanya. Dan Yesus itu imam agung selamanya. Yesus itu anak yang mengumpulkan semua anak manusia, mengasihi semua.
5. Allah memberi kita santapan sabda dari Ulangan, Mazmur, Injil kabar gembira Markus, dan surat Ibrani. Allah memberi kita hukum yang lengkap, dan Yesus penuhi dengan menyempurnakan kasih kita kepada Allah dan sesama, seperti yang Yesus sudah lakukan. Yesus ajarkan bahwa kita yang sudah tahu semua hukum yang terkumpul dalam hukum pertama dan utama, yakni mengasihi Tuhan dan sesama itu, mulai melaksanakan semua itu. Yesus Imam Agung mempersembahkan diri untuk kita sebagai puncak kasih Yesus sampai mati di kayu salib. Yesus katakan bahwa kita tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Kalau kita lakukan, maka kita pasti masuk kerajaan Allah itu. 6. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Allah mengasihi kita secara penuh dan sempurna. Allah memberi Yesus, anak Allah, menjadi imam agung yang dengan mengorbankan diri sampai mati, memberi kita kasih yang penuh dan sempurna. Yesus bersatu dengan kita dan membantu kita melakukan semua hukum dan ketetapan itu untuk sampai penuh dan sempurna, supaya Yesus mengantar kita masuk ke dalam rumah Bapa, tempat kita mengalami Allah yang adalah kasih yang penuh dan sempurna itu, dalam kepenuhan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umat Allah dalam Kristus, demikian.